Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Masih bersama gue Jakob. Kali ini kita mau bahas mobil sultan pada masanya. Ini dia Mercedes-Benz S500 SEL. Nah Sobat Retro, pada zamannya mobil ini tuh mahal banget. Jadi kalau lu orang yang biasa-biasa aja, lahir dari keluarga biasa-biasa aja, gue yakin sampai gede sampai tua kagak mampu beli mobil ini. Sombong amat. Karena ini mobil memang mahal banget, sultan banget. Kalau di Jepang, Yakuza di film-film Jepang tuh, nah pakainya ginian nih men. Dia turun, bodyguardnya banyak. Di belakang-belakangnya pakai Mercy juga, pakai Mercedes-Benz juga, tapi yang short chassisnya. Nah ini yang SEL-nya, yang long wheelbase 5,2 meter panjangnya. Jadi kebayang nggak tuh panjangnya kayak apa di dalamnya? Dan bentuknya kotak, karismanya tinggi banget ini mobil. Makanya di film Jepang tuh biasanya Yakuza pakai, ya kan? Jadi mewakili karismanya. Oke Sobat Retro, mobil ini tahun 97. Sudah dilengkapi berbagai macam yang canggih-canggih. Yang zaman dulu belum ada, sekarang udah ada nih di mobil-mobil yang harganya di bawah 500 juta. Kalau zaman dulu belum ada nih semuanya. Kita lihat ya ada apa aja. Nah, Sobat Retro, overall desainnya masih sama kayak yang kemarin itu kita bahas E320 W140. Overall desainnya hampir sama semua. Lampunya kayak gini bentuknya dan kaca, lampu sen gitu ya. Semuanya masih sama, cuma di bagian lampunya dia ada wipernya. Ada wiper tapi kayaknya belum ada dishwashernya, baru wiper. Dan ini yang gue bilang tadi, sensor parkingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sensor parkingnya nggak cuma di depan, tapi ada corner sensornya juga, di samping juga ada. Gokil ya. Kap mesinnya panjang banget guys. Ini kap mesinnya panjang karena mobil ini 5000 cc V8. Nanti kita bahas detail mesinnya. Dan output powernya. Nah, kalau wipernya, ini wipernya ada 2 karena kacanya jauh lebih besar dibanding E320. Kita tinggal lihatin nanti sesusah apa nyetir ini karena ini mobil panjang dan lebar, ya kan? Di atas sudah pakai sunroof dan ya udah, sesimpel itu aja. Cuma dibanding sama yang selanjutnya, generasi selanjutnya gue lebih suka ini karena ini bentuknya lebih kotak, lebih berkarisma. Kita lanjut ke bagian samping. Sobat Retro, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Nah ini di bagian samping bentuknya sama kotak aja, cuma ini panjang banget. Dia pakai bannya masih originalnya 235 60 ring 16 dibalut sama ban Bridgestone. Oke, karena ini mobil panjang banget, dia kasih list chrome yang banyak kayak list beca gitu ya. Dia kasih banyak tapi dia nggak tuton kayak E320 yang kemarin kita bahas. Kalau belum nonton itu juga bagus barangnya. Ini kilometernya juga gue lupa ngomong baru 49 ribuan. Gitu. Nah ini pilar A-nya dia bikin kecil banget, mungkin supaya kita yang nyetir mobil segede gini gampang nyetirnya, visibilitasnya jadi bagus gitu. Nah ini kacanya juga samping-sampingnya gede-gede banget, pintu juga udah vakum semua dan pintunya modelnya ditarik, masih sama seperti generasi sebelumnya. Lalu dia ada reflektor di sini. Jadi kalau kita buka pintu, tiba-tiba malam-malam ada pemotor lewat segala macam, ini bisa memantulkan cahaya. Gitu. Detail yang bagus sih, diperhatiin. Dalaman semua masih rapi, karet-karet semuanya masih rapi. Ntar kita masuk dalamnya. Dalamnya juga masih cakep banget, men. Spionnya itu udah elektrik, udah bisa diatur arah pantulan, arah kacanya bisa diatur, gitu ya. Cuma ini nggak bisa electric retract gitu. Ada lampu sen dan udah sih gini aja. Panjang banget tapi anehnya tuh nggak ngebosenin men. Panjang kotak dan menurut gue tuh menyenangkan sekali. Nah ini di bagian bawah, ini dia ada seperti yang bisa dibuka. Nah ini untuk dongkraknya karena ini mobil berat banget, panjang banget. Jadi sampai ada 2 buah dan modelnya dimasukin dan diputer gitu. Sekarang kita ke bagian belakang yuk. Nah Sobat Retro, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Nah ini kalau kita lihat lebar dan bongsor banget. Kacanya cukup rebah,
Tapi dia udah ada defogger dan antenanya itu ada di dalam kaca sini. Jadi ada garis-garis kecil banget yang tak kasat mata. Oke. Terus, nah ini di bagian lampu belakangnya itu merah. Lalu di sini lampu sen putih, jadi putih, merah dan putih. Putihnya ini yang di bawah ini reflektor. Jadi garnish lah ya supaya bodi sebesar ini tuh gak terlalu kosongan. Jadi di reflektornya ini juga ada lampu mundurnya. Jadi lampu mundurnya cuma kecil gini doang nih kan. Oke. Lalu dia ada chrome yang melingkar di bumper belakang untuk nyambungin dari yang bodi samping tadi. Ada sensor. Sensornya sih di pojok nggak ada ya, di pojok sini nggak ada. Jadi ini full belakang semua nih sebenarnya sensornya. Oke, sekarang kita buka bagasinya nih men. Ini bagasinya lucu. Jadi kalau lo pencet, jadi lo bisa pakai lock, bisa pakai kunci, bisa dari depan juga, atau kita cuma pencet gini juga bisa kalau dari situ udah kebuka. Nah, dia keluar ini nih men, ya kan? Tuh, kita buka. Bagasinya nggak panjang, bagasinya juga nggak dalam, ini cuma segini. Beda sama kemarin kita review Infinity. Infinity itu bisa sampai segini, dalamnya dia cuma segini. Tapi dia ngambil luas ke samping. Jadi ini bagasinya luas ke dalam sini gitu ya tuh. Masih ada kosongan lagi ke dalam. Jadi memang lebarnya ke samping. Oke, sekarang kita, oh ini kalau kita tutup tuh. Oke, sekarang kita masuk, kita rasain interiornya, terutama di bagian row kedua. Tungguin deh. Udah kayak bos deh gue ya posisinya, lihat. PW banget men. Nyaman, damai, tenang, tentram gitu kan. Buset, ini enak banget. Jadi kita bahas dulu ya. Gue terlalu terlena dengan kenikmatannya. Ini posisinya enak banget men, posisi bangkunya. Jadi paha lu semua tersupport dengan baik gitu ya. Kalau tinggi lu di atas 180 mungkin posisi duduk lu mesti agak tinggi begini gitu ya. Dan ini semuanya tuh pengaturan headrestnya juga bisa dinaikin dengan elektrik. Jadi bangkunya udah full elektrik. Mau dari bawah gitu ya. Tuh, elektrik semua, senderannya juga elektrik, bisa makin males posisinya. Dan ini udah termalesnya nih posisinya. Dan masih enak banget tuh jaraknya. Headroom ya cukup lah, namanya sedan ya. Nggak bisa sampai jauh banget, nggak bisa kayak Jeep. Dan kita bahas door trimnya dulu nih. Door trimnya ini bahannya campur-campur. Ini ada kayak semacam blue drew, lalu ada kulit, lalu ada panel wood. Dan soft touch-nya banyak banget. Lalu ini di bagian sini kulitnya nih ada yang dibikin kerut-kerut sama dia gitu ya. Dan ini masih aslinya semua, interior masih original. Catnya juga masih original sih di luar. Lalu ada asbak, gila. Lu bayangin Yakuza gitu ya, pegang cerutu segede gini, ngisep begini, terus begini, sambil mikir kejahatan apa yang mau dia buat selanjutnya. Ya kan? Nah, di sini ada asbak pokoknya. Nah, terus ada speaker kecil di bawah dan di belakang kita juga ada speakernya. Ini juga bisa ditutup. Apa sebutannya, gorden gitu ya. Kalau lu nggak mau, lu tutup aja, privacy terjaga bos, ya kan. Gue buka lagi ya, takut gelap. Terus apa lagi ya, AC di sini. Bahkan AC-nya pun di bagian belakang sini ada heaternya, ada armrest, bisa dibuka. Dan ini bisa lu buat naruh handphone, naruh HP gitu ya. Dan ada cup holdernya juga, cakep. Kalau lu mau atur bangku lu supaya lebih enak lagi, lebih relax, nah ini di sini ada pengaturan untuk kursi pijatnya dan pengaturan untuk tray belakangnya. Lu mau dibuka apa ditutup. Dibuka ada console box lagi. Dan console boxnya lumayan dalam tuh. Jam gua ketutup tuh. Lumayan dalam console boxnya. Gitu. Cuma ini ada jendolan yang gede banget. Ya wajar dia buat pengaturan gardannya. Dan ada kotak P3K di belakang sini. Lengkap sih men. Kalau lu mau turun ketemu penjahat gitu ya. Salah maksudnya, kalau Yakuza mau turun mau ketemu penjahat, bukan lu nggak jahat lu. Kita buka dulu, kita lihat kita udah cukup berkarisma apa belum hari ini gitu kan. Muka kita clear apa enggak, kurang bengis nggak mukanya, kita bentuk-bentuk dulu di sini. Tutup, baru turun tuh Yakuza ya. Lalu di sini ada pengaturan lampunya, bisa dinyalain, bisa dimatiin. Udah gitu aja men. Dan ini posisinya enak banget, apalagi ada kursi pijat dan ada buat heaternya, walaupun di Indonesia pasti nggak kepake ya. Itu cakep sih ini, asik ya. Gue lebih suka tipe ini dibanding yang selanjutnya. Kita ke bagian depan, kita jadi drivernya Yakuza.
Oke Sobat Retro, sekarang gue udah jadi driver Yakuza nih. Ini kulit semua, dan ini soft touch dashboard ya. Dan posisinya enak, ini udah gue atur sesuai sama gue ya, semua sama posisi gue. Tapi ini setir, bisa diatur. Tilt aja, nggak bisa teleskopik gitu ya. Terus ada cruise control. Lampu biasa cetak-cetak di sini, lalu parking brake itu ada di kaki, rilisnya dari sini ada tuasnya. Pengaturan joknya itu udah elektrik semua full, jadi depan belakang full elektrik, tapi bagian depan aja yang ada memory seatnya. Ada 3 slot memory seatnya. Jadi kalau Yakuzanya mau ganti-ganti driver, nah, si drivernya nggak usah kelamaan ngatur-ngatur jok tuh, udah langsung jalan. Ya kan? Nah, di bagian dashboard ini ada console box. Tuh. Di tengahnya, lalu di bagian yang biasanya juga ada airbag-nya ada di atas. Airbag-nya di sini 4 titik aja, depan, setir gitu ya. Terus habis itu kanan kiri di bagian pintu aja. Udah. Di pilar-pilar sampai belakang nggak ada airbag. Nanti di selanjutnya baru ada. Oke, gitu. Nah, ini pengaturannya tombolnya banyak banget, men. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini di bagian AC, di sini ada knop-knop puternya buat ngatur fan-nya, ngatur arah semburannya aja. Oh enggak, fan-nya deng. Ngatur fan-nya gitu ya. Secara manual. Lalu nah di sini buat buka bagasi. Ada, kalau misalnya kalian mobilnya di derek, kalian harus nyalain ini untuk derek. Lalu buat jatuhin headrest di belakang juga ada. Buat kunci pintu, lampu hazard. Ini AC-nya udah dual zone di sini. Tapi sama pengaturan belakang kayaknya beda lagi deh. Jadi ini AC-nya dual zone. Di bagian depan kanan kiri udah digital semua. Head unitnya masih bawaan ya. Lalu di bawah sini ada asbak plus lighternya ada juga semua. Apalagi kita atur, kita lihat. Nah ini ada heater buat kursinya di sini. Lalu pengaturan spion yang tadi gue bilang, pengaturan arah kacanya bisa diatur di sini, cuma nggak bisa dilipat ya ini spionnya. Terus pengaturan power window, di sini juga mobilnya Matic 4 speed, ada pengaturan winter dan sportnya. Jadi kalau misalnya buat salju juga dia ada gitu. Ada electronic stability program. Ya kayak sekarang electronic stability apa tuh sebutannya? Gue lupa. Pokoknya di mobil sekarang udah ada. Kalau zaman dulu belum ada nih, adanya ESP di sini. Lalu di sini console box. Dan di bawah sini kalau misalnya kita nggak mau pakai headrest atau mungkin buat si bosnya lebih privacy gitu ya di belakang, kita nggak bisa lihat kaki dia gitu ya, cuma bisa lihat muka. Ininya dinaikin, men. Udah, gitu aja sih. Oke, mari kita ke bagian mesinnya. Sobat Retro, sekarang kita buka mesinnya. Ini mobil kejemur nih, panas banget nih. Ayam. Mesinnya udah kasar deh. Jadi ini nggak pakai pegas hidrolik, dia pakai pegasnya konvensional aja gitu ya. Nah ini mesinnya M119 4973 cc, 326 bhp, dan torsinya 480 Nm. Torsinya hampir 500 bos. Kita lihat nanti tenaganya gimana gitu ya, karena ini mobil panjang banget dan berat banget. Full elektronik juga di dalamnya. Ya kita lihat aja, maksudnya dengan tenaga segitu apakah overpower atau pas untuk mobil ini atau bahkan masih kurang. Dan mobil ini mesinnya masih sehat banget. Semuanya clear gitu ya. Nggak ada rembes-rembesan, cakep. Oke, kita langsung test drive yuk. Sobat Retro, sekarang kita udah di dalam S500 SEL. Kita test drive gitu ya. Ini posisi gue udah posisi terpewek, belum sih, setirnya gue turunin dulu. Itu enaknya main kalau elektrik ya kan. Mengejutkan gitu ya. Dengan bodi yang panjangnya 5,2 meter. Nggak susah sama sekali main di setir. Sama sekali nggak susah. Ini tuh kanan kiri ada mobil parkir gitu ya, lalu ada jalan 2 arah gitu ya, gampang aja gitu. Gue dapet semua. Gitu. Ini tuh visibilitasnya juara untuk mobil sebesar gini ya, dan sama sekali nggak susah dikendaliin karena pedal rem, pedal gas semuanya itu enak banget. Takaran sensitivitasnya semuanya pas gitu ya. Enak sih, enak banget. Dan tenaganya juga
walaupun gue gas belum full nih, gas gue santai aja kayak kita nyetir normal gitu ya, itu tenaganya nggak kekurangan sama sekali sih, enak banget. Lalu apa lagi? Tadi gue sempat sebelum tag ini dapat jalanan-jalanan yang mesin nikung-nikung patah gitu ya. Ini tuh power steeringnya tuh gila men, setirnya sampai seenteng ini, nggak ada rasa gitu ya. Lu bener-bener nggak keluarin tenaga sama sekali. Kalau mau nikung-nikungin setir gitu ya, pakai satu jari aja bisa. Enteng banget, gile. Cakep dah. Tadi ada yang lupa gue bahas. Jadi kita dapat speaker tuh di bagian depan tuh sebelah kanan dan sebelah kiri tuh masing-masing 3 biji. Di bawah tuh ada 2, di dashboard tuh ada 1, sama sebelah kiri juga gitu. Di bagian pintu ada 2, di dashboardnya ada 1. Jadi memang dirancang untuk nyaman senyaman-nyamannya mungkin gitu ya. Mantep sih tuh. Ini gua nikung. Ih, tuh. Kayak satu jari. 2 jari deh. Tuh. Gila kan? Ini enteng banget, men. Gila sih. Dan spionnya semuanya pas gitu ya. Bisa kita atur sampai cuma tinggal 10% gitu. Sisa bodinya yang terlihat di spion. Mantep, enak gitu ya. Dan bagian belakang juga, kalau bagian spion tengah nih, headrest belakang kita mesti jatoin gitu ya. Dan jatoinnya juga nggak kasar, jatoinnya halus gitu. Turunnya pelan-pelan, jadi lu mesti tahan gitu ya. Nggak jedak gitu, nggak kasar, nggak. Jadi baru tuh spion tengah bisa terlihat dengan jelas banget. Gitu. Dan gue juga lupa ngomong tadi, spion tengahnya ini ada day and night view-nya. Jadi dia otomatis tapi ya, kromatik ya sebutannya. Dia otomatis, jadi kalau kena lampu jauh gitu dari belakang, lampu terang, dia langsung mengurangi intensitas cahayanya. Cakep. Zaman dulu belum ada kan, tahun 90, tahun di bawah 2000 udah begini semua dia dalam-dalamannya. Gokil ya. Dan ini enak banget, handlingnya juga enak gitu ya, nggak limbung. Kita masih nyetir santai nih, nanti kita cobain 4900 cc V8-nya gimana. Masih nyetir santai gitu. Shiftingan gearnya juga 4-speed matic-nya tergolong halus sekali. Halus banget malah. Nggak ada nendang-nendang, nggak ada, bahkan perpindahan giginya cenderung nggak berasa. Enak sih. Enak sih, ini pilar A juga kecil gitu, kita nyetir hampir nggak ada blind spot sih. Gue bisa bilang nggak ada blind spot ya untuk mobil sebesar ini. Gokil sih. Tinggal kalau memang lu nggak nyaman duduknya, tinggal lu naikin bangkunya ya. Kalau misalnya memang lu mengandalkan banget harus lihat ke ujung banget kap mesin gitu ya. Kalau gue sih kayaknya nggak susah nyari feeling mobil ini. Gue dengan duduk santai, nggak perlu sampai commanding banget posisinya, tuh gue bisa langsung dapet feelingnya semua ujung-ujungnya. Tuh, radius puternya kecil banget men. Tuh, kecil banget radius puternya. Kita coba mode sport, lalu kita gue masukin gigi 2 nih. Diturunin aja giginya nggak itu loh. Tuh. Bentaran hampir cepet men. Gile. Dan body rollnya nggak ada sama sekali, lu rem nggak ada kebuang gitu ya. Berarti ini paket lengkap antara rem, suspensi, sama power mobilnya gitu ya. Engine brake-nya juga semuanya itu dia udah tuning seenak mungkin gitu ya. Jadi lu ngerem nggak ada ngebuang tuh, kaki-kakinya juga enak gitu ya. Remnya juga cukup gitu ya. Distribusi beratnya ke depan juga pas gitu ya. Mantep. Ini mantep banget, perfect. Sekali lagi ya, V8 bos. Dan jambakannya tuh, jambak terus men. Gila. Cuma ya gigi 2 itu RPM 6000, udah mau ke redline. Di gigi 2 itu 100. Seperti mobil Matic zaman sekarang juga, rata-rata di 90 sampai 100. Kecuali kemarin tuh MR2 yang gue coba itu gigi 2-nya bisa sampai 120, RPM-nya belum habis, itu panjang banget. Oke, kita lanjut ke sini, balik lagi. Overall ini mobil buat perform enak, cuma lu bisa ditembak sama bos lu kali di belakangnya, kan ini mobil Yakuza kan ya. Kalau lu jadi driver Yakuza, lu kenceng-kenceng gitu ditembak dari belakang. Tapi kalau si bos Yakuzanya lagi dikejar-kejar sama orang, si drivernya bisa sekenceng itu nyetirnya. Gitu, demi menyelamatkan diri ya, bisa. Nggak mungkin ditembak sama bosnya, malah disuruh cepet kan. Dan mobil ini bisa memberikan fasilitas itu men.
untuk menyelamatkan para bosnya yang duduk di belakang gitu ya. Gokil sih ini mobil. Dan kalau nggak salah ini juga ada tipe yang bukan tipe lu bisa pesen gitu ya. Kalau lu orang-orang penting gitu ya, lu bisa pesen yang kacanya anti peluru, bisa pesen yang bannya anti peluru juga bisa gitu. Cuma kayaknya harus ada akses atau apa segala macem gitu. Gokil sih ini. Gokil men. V8-nya nggak main-main sih. Masih menurut gue tenaganya harusnya masih bisa lebih dari ini, tapi kayaknya memang udah disesuaikan aja gitu ya tuningannya supaya mobilnya tuh nggak nyeleneh-nyeleneh banget gitu ya. Dan kalau kita nyetir nyantai, ini tuh santai banget gitu. Tapi begitu kaki lo kick down, nah itu tenaga keluar, bensin boros. Kalau nyetir-nyetir normal gini, kakinya sekolah sih hampir nggak ada sentakan tiap kita buka gas. Halus banget, tapi pedal gasnya nggak delay. Hebatnya itu. Asik ya. Jadi kalian kalau berminat sama mobil ini, ditambah lagi mobil ini belum air suspension. Biasanya yang bikin mahal itu perawatannya adalah air suspension ya men. Jadi mobil ini belum ada air suspension gitu ya. Jadi kalau kalian mau rawat mobil ini, ya masih tergolong oke gitu. Nggak yang jebret tiba-tiba gitu ya, AP gitu. Nggak sih, ini masih normal-normal gitu ya. Dan Mercedes-Benz itu, yang balik lagi gue bilang setiap gue review Mercedes-Benz, nggak usah takut. Mirip-mirip kayak Toyota, asal lu kalau di S500 ini punya budgetnya buat rawatnya gitu. Oke, mobil ini dibanderol dengan harga nggak sampai 400 juta, tapi gue nggak mau sebutin berapa harganya karena banyak yang goreng nanti ya kan. Jadi ya mobil ini overall kondisinya bagus banget. Udah gue pojok-pojok, no overheat, AC dingin, mesin halus. Mesinnya dibilang halus nggak halus-halus banget sih karena V8 kan. Tapi masuk ke kabin tuh ada rasa sedikit aja dan termasuk halus. Kalau mesin 5000 cc itu suaranya begini gitu ya. Kedap banget gitu. Yang kita dengar cuma suara mesin. Sedikit-sedikit juga itu, dan tenaga masih oke, semua masih oke. Interior semua masih bagus, eksterior juga bagus banget. Nyetirnya juga nggak susah gitu ya. Jadi kalau berminat langsung hubungin Malik Selatan Jakarta. Mobil ini siap pakai, yang penting kalian bayar, ya kan? Kalau mau lihat-lihat doang, banyak yang komen kan, mau foto-foto doang datang boleh nggak lihat-lihat? Boleh, nggak harus beli, nggak apa-apa. Kita silaturahmi boleh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat men, yang klasik lebih asik. Bye.